dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang ke-15 setelah Trinitatis dengan tema minggu kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Dan melalui ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Allah berkuasa atas segala ciptaannya. Dialah pencipta, penguasa, dan pemilik segala sesuatunya. Layaklah kita memuji dan mengagungkan namanya, bersukacita dan bergembiralah selalu menyembah Allah Tuhan kita. Persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Marilah kita memasuki hadirat-Nya. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 565 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali angkat lagu pujian dengan bernyanyi dari buku ND nomor 780 ayat 1.
minggu yang ke-15 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian bunyinya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Demikianlah bunyi hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 189 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Pemurah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1.
pada minggu ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari buku ND nomor 712 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu yang ke-15 setelah Trinitatis. Mari kita persiapkan Alkitab kita Bapak Ibu, yaitu dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat 37. Lukas 17 ayat 26 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, dan seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini dapat kita maknai sebagai nasihat atau wejangan dari Tuhan Yesus yang disampaikannya kepada para murid-muridnya, dan secara khusus wejangan nasihat kepada kita umat Kristen di masa kini. Di dalam wejangannya ini kita bisa melihat ada dua aspek, di mana Tuhan Yesus yang pertama sekali memberitakan mengenai keselamatan, yang kedua Tuhan Yesus memberitakan mengenai bencana atau hukuman. Dan kedua hal ini harus kita ingat sebagai umat Kristen, karena ini juga bisa menjadi seruan bagi kita untuk bertobat dan untuk mau semakin lebih baik lagi, untuk mau membenahi, mempersiapkan,
dan membekali diri kita sebagai sikap kita untuk berjaga-jaga atau berdoa, bekerja untuk Tuhan selagi kita menuju masa-masa akhir zaman ini. Saat-saat atau waktu yang diberikan Tuhan pada saat ini kepada kita adalah masa-masa menanti akan kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan firman Tuhan pada saat ini menyerukan kepada kita untuk mau menjadi Kristen yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan keluarganya, mempersiapkan iman percayanya bersama dengan sesamanya untuk menghadapi hari Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 1-30, Tuhan Yesus mengatakan mengenai kedatangan Anak Manusia melalui perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Tentu kita sudah tahu mengenai kisah perumpamaan ini, di mana gadis bodoh tidak mempersiapkan dirinya untuk mendatangi atau untuk menyambut kedatangan mempelai laki-lakinya. Tetapi berbeda dengan mempelai perempuan yang bijaksana, di mana mereka benar-benar mempersiapkan dan juga mengetahui persiapan-persiapan mereka yang harus diperlengkapi, seperti minyak yang harus mereka perlengkapi ketika mereka nantinya akan menunggu mempelai laki-lakinya. Dan ketika persiapan ini sudah mereka benahi, mereka akhirnya bisa beria-ria dan juga bisa bersukacita ketika mempelai laki-laki datang menjumpai mereka. Nah, kisah perumpamaan itu Bapak Ibu itu juga dapat menjadi peringatan dan juga seruan kepada kita umat Kristen, karena kita adalah mempelai Tuhan Allah, di mana kita menantikan kedatangan mempelai laki-laki atau yang digambarkan sebagai Tuhan Allah untuk menjemput kita, yaitu di masa parusia atau eskatologia, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Di dalam teks khotbah kita pada saat ini diberitakan mengenai Nuh dan juga kisah daripada Lot. Tentu kita semua pasti mengingat akan kisah dari Nuh memenangkan perintah Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan dia untuk membangun bahtera dan mengajak keluarganya masuk ke dalam bersama dengan ciptaan yang lainnya, semisal tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, untuk mereka pakai mempertahankan hidupnya selama masa-masa air bah itu. Dan kisah daripada Lot juga, di mana di daerah Lot, di Sodom dan di Gomora ada begitu banyak kejahatan, tingkah laku yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau peduli akan teguran Tuhan yang disampaikan oleh para nabi-nabinya, dan mereka berpesta pora merajalela di dalam kejahatannya. Mereka tidak mengingat lagi akan persekutuan dengan Tuhan, sehingga kisah daripada Nuh dan juga Lot ini bisa menggambarkan bahwasanya Tuhan mendatangkan bencana atau mendatangkan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau taat, yang tidak mau untuk bertobat, yang tidak mau peduli akan peringatan dan juga teguran yang daripada Tuhan. Peristiwa ini, yaitu peristiwa daripada Nuh dan juga Lot ini, di mana ketika Tuhan membinasakan dunia ini, membinasakan manusia yang lainnya, itu bisa kita lihat dari kisah daripada Nabi Nuh. Bukan berarti Tuhan itu tidak menginginkan akan pertobatan, tetapi Tuhan sudah mengingatkan mereka jauh-jauh hari. Tuhan sudah memberitakan atau menyampaikan teguran kepada umat manusia pada saat itu, tetapi tidak ada yang mau peduli, sehingga hanya keluarga Nuh lah yang bisa selamat, hanya keluarga Lot dan istrinya lah yang bisa selamat. Tetapi di dalam kisah Lot, Bapak Ibu, kita bisa melihat juga di mana ketika Tuhan memerintahkan Lot bersama istrinya meninggalkan daerah mereka, meninggalkan Sodom dan Gomora, tetapi apa yang terjadi? Ketika istrinya sangat menyayangkan benda-benda atau harta benda miliknya, dia menoleh ke belakang, lalu dia menjadi tiang garam. Saudara-saudaraku yang terkasih, perikop ini sebenarnya menegaskan dan menekankan kepada kita bahwasanya kedatangan Anak Manusia bukan hanya sebagai cerita isapan jempol belaka, bukan hanya sebagai cerita dongeng belaka, tetapi ini menegaskan bahwasanya kedatangan umat manusia itu adalah kenyataan yang nantinya akan terjadi, suatu hal yang sangat pasti akan terjadi. Biarpun muncul nabi-nabi palsu, biarpun muncul ajaran-ajaran palsu yang harus kita waspadai sebagai umat Kristen, bahkan dulunya juga sudah ada sampai kepada saat ini,
Ya, bisa kita lihat di Matius pasal 24, hingga pada saat ini itu pun bisa saja terjadi. Tetapi kedatangan Anak Manusia itu pasti akan disertai oleh tanda-tanda. Di dalam Matius 24 ayat 27 dikatakan seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Di mana ada mayat, di situ juga akan berkerumun burung nazar. Di perikop kita tadi, di ayat yang terakhir di Lukas 17 ayat 37 tadi sudah dijelaskan bahwasanya di mana ada mayat di situ berkerumun burung nazar. Ini sebagai pertanda bahwasanya Tuhan berkuasa atas ciptaannya untuk menyapa atau memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, yaitu melalui keselamatan dan juga bisa melalui hukuman. Seorang ahli teolog, Thomas Aquinas, tokoh gereja, dia menjelaskan mengenai sifat hakiki daripada Tuhan Allah. Dia mengatakan bahwasanya Allah hadir di semua tempat atau omnipresent. Ini merupakan sifat hakiki daripada Tuhan Allah sendiri, bahwa Tuhan Allah ada di dalam semua ciptaannya sebagai penyebab dari keberadaan mereka. Jika Tuhan tidak hadir di dalam diriku sebagai penyebab keberadaanku yang Dia pertahankan dan pelihara setiap waktu, maka aku akan tenggelam di dalam ketiadaan. Sebab keberadaanku bukan milik hakikatku, tetapi sebagai sesuatu yang diterima dari Sang Pencipta. Saudara-saudari, tertulis di dalam kitab Yesaya 26 ayat 12 dikatakan, "Ya Tuhan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Oleh karena itu, Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang Dia ciptakan. Tuhan ada di segala tempat. Dan Tuhan tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di segala sesuatu dan memberikan keberadaan mereka. Ia hadir di semua tempat, memberikan keberadaan kepada segala sesuatu yang mengisi tempat itu. Saat kita diperhadapkan dengan kekuatan alam yang merusak, contohnya saja bencana alam atau musibah, bisa kita bertanya, di mana Allah? Berkuasakah Dia? Saat kuasa alam ramah pada manusia, musim berjalan semestinya, sungai, laut, hujan, dan terik matahari semua berlangsung secara normal, maka pertanyaan demikian tidak akan muncul di benak kita. Sayangnya, meski tidak mempertanyakan Tuhan, belum tentu berarti orang percaya bahwa Allah di dalam kuasa dan kasih-Nya mengatur segala kuasa alam. Kekuatan alam yang indah, dahsyat, dan mengagumkan belum tentu membuat orang mempercayakan diri kepada Allah yang mengatur semuanya di dalam hikmat dan kebaikannya. Tuhan bisa menyatakan dirinya lewat dua hal, saudara-saudaraku. Yang pertama yaitu Tuhan menyatakan dirinya melalui alam semesta, melalui ciptaannya. Dan yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Nah, secara umum tadi, Tuhan menyatakan, memperkenalkan, dan mendemonstrasikan, membukti nyatakan, dan mewujudkan dirinya melalui ciptaan. Contohnya saja ketika kita melihat pemandangan, melihat gunung yang megah, melihat danau yang luas, lautan yang luas, samudra yang luas, pasti di dalam decak kagum kita memuji keindahan itu. Wah, siapakah gerangan yang menjadikannya? Siapakah gerangan yang menciptakan semuanya ini? Siapakah gerangan yang menjadikan, yang membaharui dan memelihara segala sesuatu yang bisa dinikmati, yang bisa saya lihat ini? Pasti pikiran kita, tentu ada kuasa yang lebih besar. Tentu ada kuasa yang lebih tinggi dan yang lebih agung dari diriku, dari semua yang diciptakannya ini, yaitu Tuhan Allah. Sehingga melalui ciptaan, pikiran hati kita menumbuhkan iman percaya kita untuk mengenal ada kuasa, ada kekuatan di luar daripada diri kita, di luar daripada alam semesta ini, yaitu Dia pribadi yang kuasa, yang kuat, yang menciptakan segala sesuatunya. Dan melalui pernyataan yang khusus, Tuhan Allah menyatakan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Dikatakan secara khusus, saudara-saudari, tidak semua umat manusia melihat keberadaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Hanya kita, umat percaya, yang mampu untuk melihat, yang mampu untuk merasakan bahwasanya Tuhan Allah memperkenalkan dirinya di dalam diri Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai pembela kita, sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat alam ciptaan yang luar biasa ini, betapa kecilnya kita.
Ketika kita merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan melalui alam semesta ini, yang mengatur semuanya secara rapi, indah, dan semuanya berjalan dengan baik, betapa fananya kita. Akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwasanya ternyata kita ini adalah makhluk yang tidak berdaya tanpa Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita. Tuhan Allah mampu memakai alam semesta untuk menyapa kita umat manusia. Tuhan mampu memakai berbagai macam cara untuk menyatakan dirinya kepada kita. Melalui ciptaan secara umum tadi, dan secara khusus di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam berbagai kejadian, semua hal yang terjadi di dalam hidup kita bisa dan mampu Tuhan pakai untuk menyapa kita, untuk memperkenalkan dirinya. Melalui kematian, Tuhan berbicara kepada kita bahwasanya Dialah yang mempunyai kehidupan dan kematian. Dan melalui penyakit, sakit penyakit, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita terbaring lemah di tempat tidur kita. Sebenarnya Tuhan juga bisa berbicara lewat penyakit itu kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita, menyapa kita, dan mengatakan bahwasanya hanya Dialah sumber daripada kesembuhan. Hanya Dialah tabib yang ajaib, tabib agung di dalam kehidupan kita. Dan melalui bencana juga Tuhan bisa menyapa kita umat manusia. Contohnya dari kisah daripada tsunami, Bapak Ibu. Itu mengajarkan kepada kita untuk mau menjaga keutuhan lingkungan hidup, untuk mau menjaga kebersihan alam ini, untuk mau mengelola alam semesta ini, ciptaan ini yang Tuhan anugerahkan ini dengan baik, dan untuk mau memperbaiki diri lebih baik lagi, sebagai teguran, peringatan yang Tuhan nyatakan melalui alam semesta, yang Tuhan perkenalkan kepada kita melalui ciptaan yang lainnya, karena memang Tuhan mampu berkuasa untuk memakai semuanya itu, menyapa kita, untuk mengembalikan kita kembali, untuk menumbuhkan kembang iman percaya kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita penuhi panggilan kita untuk peka dan tanggap mendengarkan suara Tuhan melalui alam semesta, dengan mengakui kebesarannya dan menjaga keutuhan lingkungan hidup, memelihara dan mengelola, bertanggung jawab atas semua ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk mau ikut serta menjaga, mendemonstrasikan pemeliharaan lingkungan hidup. Dan itu dimulai daripada kaum yang kecil, dimulai dari kumpulan yang kecil, yaitu di dalam diri kita, di tengah keluarga, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara ini. Ketika kita mampu memulai hal-hal itu semuanya dari diri kita, maka kita akan mampu memberikan dampak yang besar kepada sesama kita, kepada lingkungan kita. Menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan hidup, menjaga kebersihan rumah, dan mengurangi pemakaian plastik misalnya, dan juga menanam tumbuh-tumbuhan sebagai pengatur oksigen misalnya, dan juga ada banyak lagi yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita ikut serta menjaga keutuhan lingkungan. Dan melalui bencana musibah itu juga mengingatkan bahwasanya Tuhan ingin mengingatkan bahwasanya kehidupan kita ini sangat fana, kehidupan kita ini sangat bergantung kepada Dia. Kita lihatlah Bapak Ibu, situasi saat ini, pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang bisa terlepas darinya. Bahkan orang-orang yang memiliki materi yang mampu untuk menyelamatkan dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan para ahli, tenaga medis sekalipun tidak mampu terlepas daripada pandemi COVID ini. Semuanya kalangan, semua kedudukan, bahkan semua ahli-ahli, dari mulai anak kecil sampai yang sudah lansia pun bisa diterpa oleh pandemi ini. Melalui pandemi ini, kita ternyata semakin diarahkan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ada banyak tentunya hal-hal positif yang bisa kita lihat dari situasi pandemi yang terjadi pada saat ini. Memang hal-hal yang buruk banyak kita alami, kita lewati dari mulai awal tahun yang lalu sampai kepada saat ini, membuat kita sulit untuk bekerja. Ada banyak yang di PHK, yang akhirnya menganggur, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan sudah banyak orang-orang yang menjadi korban daripada pandemi ini. Dan semua kegiatan kita pun menjadi berubah. Kegiatan di gereja juga semakin berubah. Kita tidak bisa lagi bertegur sapa dengan sesama kita dengan leluasa,
tanpa adanya peraturan protokol kesehatan. Kalau dikatakan pun new normal, tetapi kehidupan kita diatur oleh aturan-aturan protokol kesehatan yang tadi, yang tidak bisa lagi kita rasakan seperti sedia kala dulunya. Ini menjadi teguran atau arahan kepada kita untuk mengingatkan kita ini sebenarnya adalah manusia yang terbatas, yang harus bergantung kepada Tuhan Allah yang tidak terbatas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah pembatas buku yang bertuliskan let go dan let God sangat menarik untuk kita refleksikan lebih lanjut. Let go mau mengajak kita untuk berani melepaskan atau membiarkan hal-hal yang sering sekali menutupi dan membelenggu kita. Misalnya saja keinginan-keinginan, kecemasan, ketakutan akan kehilangan sesuatu hal yang dirasa sangat berharga di dalam kehidupan. Lihatlah ketika Tuhan mengutus malaikatnya untuk membinasakan Sodom dan Gomora, ketika istri daripada Lot tidak mau dia meninggalkan harta bendanya dan dia menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Dia tidak mematuhi dan dia tidak tunduk kepada perintah Tuhan. Malah dia lebih patuh dan melekat kepada apa yang dia tinggalkan di Sodom dan di Gomora. Sama seperti kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yang terkadang masih sayang untuk membuang apa yang kita hargai, apa yang menjadi harta benda kita, atau apa yang kita miliki. Kita sangat enggan sekali untuk membuang apa yang terlalu melekat pada kita. Biasa kita sebut dengan sebutan bagasi, karena kita senang membawanya kemana-mana. Bisa berupa harta, jabatan, kedudukan, perbuatan yang tidak baik, masa lalu yang suram, ya, perbuatan dosa-dosa kita yang menghalangi kita untuk mau merebut konsentrasi kita datang kepada Tuhan. Yang bisa saja merebut dan mengganggu, membatasi konsentrasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin kita masih terlalu asik berkubang di dalam dosa, di dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tidak ada penyesalan dan pertobatan, tidak mau untuk mengubah dirinya semakin lebih baik lagi. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mempersiapkan dan membekali dirinya untuk menghadapi dan untuk menerima kedatangan hari Tuhan atau kedatangan anak manusia. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat daripada perikop ini. Ketika Tuhan Yesus mengajak para murid untuk mempersiapkan dirinya, ini juga mengajak kita bersama-sama. Di mana pesan khotbah ini adalah pesan yang tidak mudah untuk kita lakukan sebagai murid-murid Yesus masa kini, sebagai Kristen di zaman sekarang. Ketika kita berpikir untuk menyelamatkan hidup kita dengan mengumpulkan harta benda duniawi di sekitar kita, justru disitulah kita akan kehilangan kebahagiaan yang sejati, sukacita yang kekal. Seperti tema minggu di hari Minggu yang lalu, ya, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Manang siswada do hagio di portibion. Jikalau kita terlalu larut, hanyut dengan kenikmatan dunia ini, itu akan menjadi kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Karena yang kita lakukan selama di dunia adalah mengumpulkan harta untuk kehidupan yang akan datang, yaitu harta sorgawi, mahkota sorgawi. Untuk itu, ketika kita diajak untuk let go, katanya, dan kita menghilangkan atau meninggalkan kebiasaan yang buruk dan menjadikan hati kita seluas-luasnya untuk tempat Tuhan. Let God, ambillah Tuhan di dalam hidupmu. Sediakan ruang di dalam hidupmu untuk Tuhan bekerja. Kita bisa menentukan rencana-rencana hidup kita. Kebahagiaan sejati akan kita terima jikalau kita berani untuk melepaskan beban dari hal-hal duniawi, untuk membuka ruang bagi kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, dan untuk mau mengutamakan kehadiran Tuhan, mengutamakan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bisa merencanakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita bisa merencanakan masa depan kita. Kita bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin. Tetapi ketika kita merencanakan A dan B, kita merencanakan banyak hal, maka kita harus mengingat untuk menyediakan tempat bagi Tuhan Allah. Let go dan let God. Tanggalkanlah keinginan-keinginan duniawi yang bisa membatasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan masuk di dalam ruang batinmu, di dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga,
untuk membimbing, menopang, dan menolong kita, agar kita menjadi pribadi, menjadi murid-murid Tuhan, yang hidup di dalam persiapan pembenahan diri kita, menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha baik, kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, atas segala kasih karunia-Mu yang Tuhan karuniakan kepada kami umat-Mu, di mana kami memiliki kesempatan, kesehatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah minggu ini, menaikkan lagu syukur, doa pujian, dan mempersembahkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami belajar akan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk mempersiapkan diri kami, untuk membenahi diri kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Engkau berkuasa atas segala ciptaan-Mu, memperkenalkan diri-Mu dan menyatakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah dunia ini. Ajari kami ya Bapa di sorga untuk melihat, untuk peka dan tangkap akan tanda-tanda yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui ciptaan, agar kami mau ikut serta menjaga keutuhan lingkungan hidup kami, untuk mau menjaga kebersihan, untuk mau bersama-sama mengelola alam semesta ini seturut dengan panggilan kami, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ajari ya Bapa di sorga kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar firman-Mu ini benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam iman percaya kami, di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, Engkau kiranya yang memberkati seluruh umat-Mu dari mulai kecil hingga yang sudah lansia. Engkau berkati tumbuh kembang anak-anak jemaat-Mu yang duduk di bangku sekolah juga. Engkau yang memberikan hikmat dan kepintaran, kemampuan bagi mereka, dan bagi kaum lansia Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, kaum bapak dan kaum ibu, untuk menjalankan rumah tangga mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Engkau Tuhan yang hadir di dalam setiap perjalanan seluruh jemaat-Mu. Engkau yang hadir Tuhan membimbing dan menopang mereka. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu yang di dalam kondisi kurang sehat, yang bergumul karena penyakitnya. Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, berikan kekuatan dan hati yang gembira. Bagi jemaat-Mu yang bergumul, yang menghadapi duka, yang mengalami pergumulan, Engkau Tuhan yang menguatkan dan menopang mereka, agar mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bantu Tuhan seluruh umat-Mu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan atas segala kehidupan mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan, dan Engkau berikan pekerjaan bagi jemaat-Mu yang di PHK, yang pengangguran karena situasi yang terjadi saat ini. Tuhan, Engkaulah yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menyertai seluruh jemaat-Mu di dalam satu minggu ini, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami boleh lagi kembali untuk menaikkan pujian kami di hari Minggu yang akan datang, bersama-sama bersekutu dengan anggota keluarga kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 753 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan.
Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.